Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sehat, salam ceria, dan salam bahagia. Semoga teman-teman dimanapun Anda di luaran sana, semoga sentiasa sehat, panjang umur, dilimpahkan berkah barokah dunia dan akhirat. Amin. Jadi teman-teman, hari ini tanggal 12 April 2023. Ya, malam ini insya Allah juga malam malam ganjil dalam bulan puasa, karena malam ini malam ke-21. Besok insya Allah kita semuanya akan menunaikan ibadah puasa, tapi saya ndak insya Allah ya, dipending. Jadi hari ini teman-teman semuanya saya akan berbagi kepada teman-teman tentang sebuah penyakit ya, yang namanya penyakit hernia. Jadi saya hari ini dari sore tadi sudah masuk ke rumah sakit ya teman-teman ya, di rumah sakit Manambadil Dolopo Madiun. Dan hari ini saya di ruang inap rumah sakit tersebut. Gitu ya. Alhamdulillah fasilitas yang diberikan, yes, kita syukurin aja lah, karena kalau nanti diberikan fasilitas yang luar biasa mewah malah kerasan nanti di sini. Tapi ya alhamdulillah dengan fasilitas yang satu kamar satu orang ini udah alhamdulillah, terima kasih. Nah, ini saya sekarang sedang diinfus ini ya teman-teman ya, gitu ya. Jadi awal mula ini bagaimana saya terkena sebuah penyakit hernia ini adalah penyakit hernia yang besok saya alamin operasi ini yang kedua kali ya teman-teman ya. Dulu saya tahun 2022 pernah terkena juga, pada bulan 3 saya melakukan operasi, dan ini 2023 tepatnya bulan 4 ini pun saya terkena lagi, operasi lagi. Jadi buat teman-teman yang mengalami hal yang sama seperti saya kena penyakit hernia, jangan takut ya, jangan panik dan jangan bimbang, jangan ragu. Kalau sudah memang terjadi itu penyakit hernia, langsung aja segera melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan hari ini, operasi. Karena jalan satu-satunya memang harus operasi ya. Jadi hernia ini ya teman-teman ya, dulu waktu saya tahun 2022 kena hernia yang pertama dulu, saya sudah coba, kalau bisa ya saya mengelak lah. Saya mengelak, nggak mau untuk saya melakukan operasi. Ya kenapa? Karena ya saya sendiri pun jenenge operasi ini nggak medeni, mesti medeni, menakutkan, namanya aja operasi gitu kan. Ya jadi yang dulu saya juga benar-benar takut untuk melakukan operasi ini, makanya berbagai cara alternatif saya usaha, tak coba cari tukang urut kemana-mana. Saya hitung itu, saya pindah-pindah tukang urut tuh, kalau tidak salah tuh ada 9 tukang urut. 9 tukang urut saya cari, saya temuin, ya mana tahu dengan diurut kata orang sih itu bisa kembali normal gitu. Tapi ya bener ya teman-teman, pada saat itu saya ketemu tukang urut yang kelima kali, namanya Mbah Huning. Itu tempatnya ninggalnya di Sirah Nogo Glonggong ya, Madiun tentunya. Jadi saya urutkan ke sana tempatnya Mbah Kuning itu pertama kali, alhamdulillah ya teman-teman, itu balik kembali asalnya, jadi nggak melorot lagi. Saya pulang dari tempat urut itu, saya mampir ke restoran makan, kok nggak turun lagi, seneng saya. Dan tuh saya pulang lagi sampai ke rumah, kok nggak melorot, nggak turun lagi benjolannya itu. Itu memang sangat benar-benar saya seneng sekali itu. Alhamdulillah hernia saya hilang. Akhirnya saya ada undangan kataman ya di tempat tetangga saya. Di dalam undangan itu saking senengnya saya itu cerita kepada orang-orang, teman-teman, bahwa saya kena hernia, saya urutkan di tempatnya Mbah Uning itu sembuh. Seneng saya itu. Makanya dengan semangat saya cerita kepada teman-teman ataupun lingkungan saya. Nah, tiba-tiba saat saya di dalam undangan itu hujan rintik-rintik, saya pulang ke rumah, istri saya suruh
benahin genting. Di saat saya benahi genting, tangan saya itu maku-maku itu loh. Nah, maku tak dua-dua tangan saya itu di atas. Saat saya maku-maku itu grenjel gitu. Loh, turun lagi. Waduh, saya bilang gitu kan. Jadi turun lagi hernianya itu, bendol lagi. Akhirnya besok lusanya saya datang lagi ke Mbah Uning. Saya urutkan lagi ke sana. Alhamdulillah, tidak kembali normal. Akhirnya masih tetap bendol. Akhirnya dengan nasihat teman-teman dan juga saudara, kalau hernia itu memang harus operasi, akhirnya saya memutuskan, yaitu tadi teman-teman ya, pada bulan 3 tahun 2022 akhirnya saya operasi. Dan sekarang genap setahun ini, tahun 2023, tepatnya bulan 4. Kalau dulu bulan 3, ini bulan 4. Genap setahun saya melakukan operasi lagi nih. Bahkan ini sudah, karena seperti yang saya katakan tadi, jam 3 udah didatangi susternya, udah diberikan baju ini. Nah, ini baju untuk operasi. Makanya nanti sebelum operasi kita suruh mandi jinabatan dulu, mandi keramas, suruh pakai sabun yang sudah diberikan juga. Entah itu nanti seganteng baru kita masuk ke ruang operasi. Ya, jadi teman-teman semuanya dimanapun Anda berada yang mengalami hernia, ya kan, sekali lagi jangan takut, jangan panik ya. Insya Allah tidak ada apa-apa. Panjenengan urutkan kemana aja tetap balik itu, karena di situ sudah terjadi cara ngarani ban ngono wis lower soran niki. Jadi sudah terjadi blendung ya. Blendung itu harus dijahit nanti ya, dipotong sedikit, dijahit. Insya Allah udah kembali normal. Seperti yang punyaan saya yang sebelah kiri yang operasi tahun 2022 dulu sudah normal alhamdulillah. Tidak ada apa-apa masalah. Yang sekarang tinggal sebelah kanan. Mudah-mudahan dengan operasi ini nanti insya Allah akan kembali normal kembali ya. Tapi operasinya pun tidak menakutkan lah, pokoknya biasa aja gitu. Jadi saya pengalaman bagaimana terkena penyakit hernia ini teman-teman semuanya ya. Jadi penyakit hernia ini adalah hasil sebab akibat hasil sebab akibat apa yang kita lakukan di tahun-tahun yang lalu, baik 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun yang lalu. Jadi ini kerana kewareken kerja, kakean nyambut gawe. Jadi saya mulai dari umur 17 tahun ya, saya sudah mulai kerja keras, kerja berat lah ya teman-teman semuanya. Saya juga salah satunya mantan TKI ya, tenaga kerja Indonesia yang dari Malaysia. Jadi umur 17 tahun, sejak tahun 1991 saya itu sudah merantau ke Malaysia. Jadi selama saya di Malaysia, saya itu kerjanya ya kerja, nggak ada yang kerja ringan, semuanya kerja berat. Dan pada saat itu juga masih muda, jadi wah kayak nyambut gawe ini ya ibaratnya luar biasa lah pokoknya. Tapi alhamdulillah dari tahun 2018 saya sudah, semenjak tahun 2018 saya sudah tidak bekerja lagi, sudah tidak bekerja berat lagi. Artinya ya wis nggak kerja ya, terus sih dipangan nopo. Nah ini ya, jadi bagaimana tidak bekerja tapi kita nanti punya penghasilan gitu. Asing enggak? Kira-kira bukan ini topik yang saya pengen informasikan, tapi yang jelas topik tentang hernia. Jadi penyakit hernia yang saya alami ini menurut dokter karena saking kesele, saking banyaknya bekerja di saat waktu muda dulu. Jadi teman-teman yang hari ini umurnya masih muda, kerjanya itu jangan terlalu berat gitu, disesuaikan dengan tenaga yang kita ada gitu ya. Kalau boleh jangan kerja keras, kerja berat-berat lah. Nek iso kerjane enteng, duitnya oke. Jangan seperti saya dulu, kerja keras, kerja berat, duitnya saiti. Makanya saya dari Malaysia dari tahun 1991 sampai tahun 2018. Teman-teman bayangkan sendiri, hitung berapa puluh tahun itu. Ya, jadi selama itu
saya kerja keras di Malaysia. Setelah saya pulang 1 tahun yang lalu, tiba-tiba saya terkena penyakit peh kelorot. Bahasa Jawanya itu peh kelorot, tapi bahasa medisnya itu penyakit hernia. Intinya penyakit hernia itu adalah hasil sebab akibat kerja keras yang sudah melampaui batas. Makanya buat teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai kerja keras yang melampaui batas gitu ya. Tapi yang sudah terkena hernia, pesan saya jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang, ya kan, jangan panik walaupun harus operasi. Ini pengalaman saya tahun 2022, saya pernah operasi ya teman-teman ya. Sore selepas maghrib saya masuk ke rumah sakit. Nanti setelah itu nanti saya seperti saya hari ini. Tadi saya masuk jam 5, makan normal, kebetulan puasa kan. Jadi saya buka puasa pas maghrib. Nanti jam 12 malam kita sudah mulai puasa. Karena besok pagi kita akan melakukan operasi. Jadi yang sekarang ini saya sedang puasa ini, puasa malam. Opo iku jenenge poso bengi iki. Tapi ya intinya demi untuk keselamatan kita operasi besok nggak apa-apa, mudah-mudahan mendapatkan ridhonya Allah. Jadi hari ini saya juga sedang puasa, besok pagi saya akan memulai operasi. Pengalaman saya yang dulu saat saya operasi, di saat operasi tidak sakit, biasa aja. Bahkan kita bisa guyonan, ngobrol sama dokternya, ngobrol sama susternya yang cantik-cantik itu. Iya, tapi Bapak Ibu jangan Bapak Ibu, Bapak teman-teman semuanya jangan takut karena operasinya tidak sakit. Cuma selepas operasi ini yang luar biasa ini. Jadi kalau sudah operasi itu kan dibius. Jadi setelah biusnya itu hilang, Allahu Akbar, subhanallah. Sakitnya itu cenuh dan itu luar biasa. Gitu. Tapi tidak lama, cenut-cenutnya itu tidak lama gitu. Nanti setelah itu sudah akan normal kembali gitu. Saya yakin dan percaya insya Allah tidak begitu bahaya kalau teman-teman yang hari ini mengalami penyakit yang sama seperti saya alami gitu. Tinggal saya besok, mudah-mudahan operasi saya besok berjalan dengan insya Allah dengan lancar. Setelah ini besok saya akan berbagi lagi kepada teman-teman tentang pengalaman saya menjalankan operasi penyakit hernia gitu ya. Mungkin itu saja ya teman-teman, kita sambung besok pagi. Yo kok pagi, sekarang pun sudah pagi, ini jam 3 pagi nih ya. Saya live, saya buat siaran ini sekadar mengisi kekosongan. Saya berbagi pengalaman kepada teman-teman yang mengalami hal yang sama seperti saya, yang merasa cemas, merasa takut. Ya wajar, kayak saya sendiri dulu tahun 2022 takut banget. Apalagi saya ditakut-takutin sama keponakan saya, itu benjolannya itu nanti bisa gendol-gendol. Besarnya itu 1 kelapa itu. Takut saya. Akhirnya saya buru-buru operasi. Setelah operasi ini kena lagi hal yang sama, alhamdulillah saya nyantai. Ya enggak begitu saya ambil serius. Bahkan saya operasi hari ini setelah saya punya waktu waktu luang gitu kan. Bahkan kemarin saya bawa jalan-jalan ke Jambi, ke Palembang, sudah mengalami penyakit hernia gitu. Tapi ya alhamdulillah tidak ada apa-apa, karena hari ini sudah ada waktu untuk saya bisa nginep di rumah sakit ini walaupun 2 hari. Saya luangkan untuk saya mencari solusi agar hernia saya bisa segera hilang. Jadi teman-teman ya mungkin itu saja ya, kita tunggu besok kisah cerita tentang hernia dan tentang operasi saya. Cuma saya minta dukungannya aja, doakan mudah-mudahan besok berjalan dengan lancar. Oke, sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Persiapan menuju
ruang operasi. akan sama berjalan dengan lancar ya teman-teman ya. Ya, minta doanya Lur. Semoga semuanya lancar. Amin. Alhamdulillah ya, selesai sudah operasi hari ini ya, yang dimulai tadi dari sekitar jam berapa tadi ya, mulai masuk ke ruangan operasi mulai dari jam 6 terus dibawa ke ruang operasi, dan di sana tadi menunggu karena ada beberapa orang yang juga memerlukan rawatan yang sama yang perlu melakukan operasi, ditemankan dengan beberapa orang tadi sekitar 6 orang yang juga mau operasi macam-macam penyakit, dan saya adalah giliran yang nomor 2 operasi tadi. Jadi nunggu orang operasi yang pertama tadi waktu sekitar 30 menitan, setelah itu baru saya masuk ke ruang operasi. Dan setelah dioperasi, pada saat operasi Masya Allah ya kan, semuanya berjalan dengan baik, dengan bagus, dengan para dokter juga melakukannya dengan kompak. Terima kasih sekali buat Dokter Imron khususnya yang memimpin operasi tadi. Dan pada saat operasi walaupun bermula deg-degan, tapi ternyata tidak sakit. Walaupun tidak sakit, mudah-mudahan ini adalah kali yang terakhir, saya nggak mau mengulangi lagi. Iya. Dan waktu operasi yang saya lihat tadi memerlukan waktu sekitar 20 menit lewat 30 menit sudah selesai operasi. Dan setelah operasi, karena kondisi masih dibius ya, dibius separuh, jadi dari perut ke bawah itu dimatikan. Dan saat dimatikan itulah tidak terasa apa-apa ya teman-teman ya, digebleki juga tidak terasa. Setelah operasi 30 menit berjalan, saya kembali ke ruangan inap saya. Nah, ini di ruangan inap saya masih dalam kondisi di infus. Nah ini, tapi alhamdulillah sekarang saya sudah bisa jalan kemana-mana. Kalau operasi yang pertama dulu kurang nyaman, tapi yang kali ini alhamdulillah semuanya berjalan lancar ya, mungkin berkat doa teman-teman dan juga saudara semuanya. Insya Allah dengan kondisi yang sekarang ini, insya Allah besok pagi, tepatnya pada tanggal 13 besok ya, insya Allah kita sudah pulang ke rumah. Mudah-mudahan sudah bisa keluar dari rumah sakit ini. Nah ini masih diimbus, tapi yang jelas saya sudah mulai enak. Nah ini saya bawa berdiri pun juga alhamdulillah enak lah ya. Nah, ini pun juga sudah tidak memakai baju operasi lagi ya. Jadi saya membuat video ini sudah sekitar jam berapa ya ini ya, sekitar jam 9 malam. Walaupun tadi operasinya jam 6 pagi, tapi karena saya juga butuh istirahat, jadi baru sekarang saya sempat memberikan informasi tentang keberadaan saya saat kondisi saya operasi tadi. Tapi setelah operasi yang jelas juga tidak apa-apa, cuma butuh istirahat aja. Tentang sakitnya selepas operasi tidak seperti dulu. Hari ini setelah operasi rasanya ya sedikit-sedikit nyeri, tapi tidak sakit. Berbeda sama dulu saat saya operasi jam 8 malam seperti ini, saya masih bisa belum bangun dari tempat tidur saya ataupun katil yang seperti ini. Tapi hari ini ya saya pagi tadi ya juga sudah bisa, siang sudah bisa duduk, makan enak gitu. Bahkan hari ini saya juga sudah baru aja selesai rokokan ya, gambarnya ini. Nah, oke ya teman-teman, mungkin itu sedikit informasi yang dapat saya sampaikan tentang sebuah penyakit peh kelorot ataupun bahasa medisnya hernia. Jadi pesan saya buat teman-teman yang mengalami hal yang sama di luaran sana, dimanapun Anda berada yang sakit hernia, jangan takut ya, langsung aja merujuk kepada puskesmas terdekat dan juga rumah sakit terdekat untuk segera mungkin melakukan operasi ya. Baik, itu saja teman-teman ya, karena yang baik datangnya daripada Allah, yang kurang datang pribadi kami sendiri.
Jadi sebelum saya mengakhiri, saya ucapkan sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah mendoakan kelancaran operasi saya. Untuk itu saya akhiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.